Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Sampai sejauh ini lagi-lagi ya, termul terus menerus. Kalau mendesak ya, itu bahasanya masih eh, masih pantas lah ya kalau bahasa mendesak itu. Ini sudah bukan mendesak sekarang, tetapi sudah apa ya, delusional. Nah, itu mungkin kata yang lebih tepat ya, sudah delusional karena di dalam pikiran mereka itu ini akan terjadi bulan penangkapan nih bagi Mas Roy atas beberapa informasi berdasarkan yang mereka dapatkan. Nah, salah satu yang akan berbicara itu Suhadi. Nah, Suhadi itu yang kemarin bilang Jokowi gebrak meja, tetapi gebraknya gitu doang. Dan itu dibohongkan, didustakan oleh para termul sendiri. Nah, jika sudah begitu ya, seharusnya nih kalau kita yang belajar, ini orang sudah tidak bisa dipercaya karena sudah menyebarkan berita bohong. Minimalnya menurut termul sendiri. Lah anehnya yang bersangkutan ini masih juga dipakai sama termul. Jadi sudah membohongkan, tetapi kabar yang dibawa dari yang bersangkutan itu Pak Suhadi di sini masih dipakai juga. Nah, saya tidak tahu ya cerita apa yang akan dibangun oleh Suhadi karena saat mengembangkan cerita Jokowi marah-marah itu yang banyak didustakan oleh para termul sendiri. Itu kan membangun narasinya Pak Jokowi sudah kesal. Memang ada keluar keluar kalau saya mah ya sebagai orang luar mendengar cerita seperti itu ya eh, gimana ya, tawakuf lah. Tawakuf itu dalam pengertian ya saya tidak membenarkan, saya juga tidak mendustakan. Tetapi dari narasi yang dibangun oleh Suhadi itu terungkap, misalkan ternyata Jokowi itu dijanjikan 3 sampai 4 bulan permasalahan ini selesai. Kemudian marah sampai gebrak meja karena sudah 1 tahun lebih ini nggak selesai-selesai, and so on and so forth lah. Nah, yang mana kebetulan ini di host oleh Bang Bill Offside. Baiklah ya, supaya tidak lama-lama nih, mari kita simak saja. Check it out. Kali kedua saya bersama dengan Ko Suhadi. Sehat Ko? Sehat. Koko. Siap. Kita lanjutkan pembahasan di podcast sebelumnya. Ya. Nah, kemarin Ko coba untuk menerawang, berpotensi ada pihak-pihak yang mencoba tidak hanya menghalangi proses perkaranya Roy Suryo di Polda Metro Jaya, bahkan pun sampai ke kejaksaan, berpotensi akan ada gangguan. Bahkan ada bahasa deponering, penghentian kasusnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, yang menarik, Pak Suhadi kemarin bersama Ade Darmawan, tim hukum Merah Putih bersama dengan teman-teman Pradi Bersatu mendatangi Polda Metro Jaya. Bahkan ada upaya untuk mengingatkan kepada Polda agar segera menahan Roy Suryo dan kawan-kawan. Boleh dapat bocoran, Pak Su? Sebentar. Nah, ini yang disebutkan oleh Mas Roy di dalam podcastnya bahwa di dalam konferensi persnya bahwa pada momen ini Suhadi itu dimarahin sama beberapa orang yang ada di sana lah ya, sama Pak Dir tuh. Ngapain desak-desak? Kita yang punya kewenangan dan lain sebagainya. Nah, apakah itu akan keluar bahasa dimarahin atau tidak? Saya tidak tahu. Kita teruskan dulu. Betul. Ya. Tepatnya hari Rabu ya. Oke, ya. Karena sebetulnya pertemuan itu kami rancang hari Selasa sore, tapi Pak Dir lagi nggak ada di tempat. Kemudian dimajukan ke hari Rabu jam 10. Kami baru diterima hari Rabu itu jam 11. Cukup lama kami bicara di sana. Terkait juga menyangkut masalah kami menanyakan. Sebetulnya P21 ini cuma omong-omong atau memang ada faktanya atau memang terrealisasikan. Bagaimana Pak Dir jawabannya? menjawab, itu sudah pasti, tidak perlu diragukan lagi. Karena ini kan memang menjadi kegelisahan Pak Jokowi juga kan. Kok berlarut-larut, tidak ada kepastian dan lain sebagainya. Sedangkan kita tahu yang membuat laporan ini Presiden ke-7. Sebentar. Ini kan jawabannya itu sudah pasti. Bukan itu sudah turun.
Jadi gimana Pak Dir ini? Sudah atau belum? Kalau sudah turun itu sudah terjadi. Kalau itu sudah pasti dalam pikirannya Iman Imanuddin itu. Yang mana kemarin sudah dibahas diantaranya oleh Pak Hipnu. Kemudian siapa yang kemarin membahas itu ya? Waduh, iya Pak Hipnu kalau tidak salah. Pak Hafni. Ya Pak Hifnu. Pak Hafni. Ya Pak Hipnu ya itu. yang mengatakan bahwa itu kan lengkap dari perspektifnya penyidik, bukan dari kejaksaan. Dari kejaksaan bisa dari perspektif yang lain. Jadi kalau jawabannya itu sudah pasti, ya berarti belum turun. Cuman pasti dari perspektifnya siapa? Penyidik itu sendiri. Nah, kalau itu belum turun, kemudian sudah dikatakan yang memberi kesan ambigu terhadap halayak umum, itu sudah bisa ditilai oleh kita sebagai pemberian informasi yang tidak akurat. Oleh siapa? Oleh orang yang seharusnya memberikan informasi secara akurat mengenai keadaan atau kasus yang ada di kepolisian, yaitu di reskrim itu. Bukannya Suhadi, bukannya Bang Bil, ya kan? Ini presiden loh yang lapor gitu kan. Kok sampai dibeginikan. Itu ya. Nah, terus kemudian dari omongan itu akhirnya karena kami sudah memastikan bahwa P21 itu bukan lagi omon-omon ya, bukan lagi cuma cuap-cuap yang memang ramai di media sosial, tapi itu memang terpaksakan. P21 itu sudah ada. Oke. Nah, kan ya rubah lagi bahasanya. Pasti ada, itu dipastikan. Sudah ada, beda itu. Ya, beda. Jadi si Termul ini nggak bisa mencerna dan menangkap informasi karena di dalam pikirannya sudah pasti apapun ini omongin tuh. Kemarin omongannya sudah diberikan kepada kejaksaan dan kejaksaan tidak meminta kami untuk melengkapi lagi P21. Tanyain sama si Iman tuh, Man gimana nih? Ya Pak Dir itu, Man gimana nih? Kata si Iman gimana? Ya itu sudah pasti, tidak perlu diragukan lagi. Lah bilangnya belum turun kok, bilangnya bukan sudah turun, bukan. Dipikirannya oh sudah berarti. Ya, itu kita tuh menangkap sesuatu itu secara verbatim supaya kita tidak misinformasi. Cuman para Termul namanya ya. Kalau begitu, kalau waras dan bisa mencerna informasi ya nggak bakalan jadi Termul. Terkait karena adanya P21 ya, akhirnya kami sesuai dengan napas surat yang kami ajukan, kami meminta supaya nanti di tahap 2 sebelum ada pelimpahan ya, ke tahap 2 ini itu dilakukan penahanan. Kenapa kita minta dilakukan penahanan? Ada 3 aspek hukum yang mendukung bahwa Roy Suryo itu layak untuk ditahan. Fred, ini nggak disebutin kalau yang bersangkutan dimarahin. Itu satu. Terus kedua, kalau mau penangkapan dan katanya kan sudah P21 mah udah kewenangannya kejaksaan. Lah ngapain minta ditahan kepada kepolisian? Ini miss lagi. Aduh, kita terus saja ya ngumbar kesalahan, tapi mereka itu nggak pernah malu ya. Ya, Termul. Yang pertama ya, yang pertama nih, yang terus saja diramaikan sama dia. Padahal yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tiap hari ngomongin ijazahnya Pak Jokowi palsu. Pengulangan. Perbuatan yang membuat dia menjadi tersangka. Betul. Gitu. Padahal menurut hukum ya dalam pasal 100 ya. Ayat 5 ya di angka 6 itu dikatakan tidak boleh mengulangi perbuatan. Syarat tidak ditahan itu. Gitu kan? Tapi terus saja. Tiap hari bahkan tiap jam ya. Napas atau katakanlah keinginan Roy Suryo untuk terus memframing ijazahnya Pak Jokowi palsu itu dilakukan. Nah, sekarang etikanya ada nggak ini? Kan sudah tidak ada etikanya lagi. Ada yang dilanggar nggak? Ada. Tadi pasal 100 ya kan di ayat 5 angka 6 ya itu jelas sekali di situ tidak boleh mengulangi perbuatan yang sama. Ini kan orang udah ditetapkan tersangka kok teriak-teriak masih ijazahnya Pak Jokowi palsu. Sementara dia sendiri belum pernah lihat aslinya. Itu yang pertama ya alasan.
bilang palsu karena belum pernah lihat aslinya. Ya kalau udah pernah lihat aslinya, ya gak bakalan bilang palsu. Gimana sih? Terus tadi kalau misalkan yang ini selalu diulang-ulang ya, itu harusnya ditahan karena yang bersangkutan itu terus mengulangi perbuatan yang menjadikan yang apa yang dimaksud itu menjadi tersangka. Nih ya, ada nih bunyi pasal 100 ayat 6 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Hah? Kok itu ya? Pasal 100 ayat 6. Lagi mana ya? Mana poin 5-nya ini? Kok nggak ada? Sebentar. Masa percobaan. Ini nggak tahu ya. Apa betul atau tidak? Ya mungkin saya yang salah sumber ya. Karena kan Pak Suhadi ini katanya ahli hukum katanya. Oke lah itu di luar karena saya tidak mendapatkan akses kepada pasal apa yang disebutkan oleh Pak Suhadi itu sendiri. Cuman ya kalau dalam permasalahan ini berarti kan begini, kita ikut saja alur berpikirnya Suhadi ini. Kenapa tidak ditangkap? Padahal kepolisian punya kewenangan untuk menangkap. Karena dia tidak ditangkap itu selama yang bersangkutan itu tidak mengulangi perbuatan yang menjadikan yang menjadikan tersangka tersebut sebagai tersangka. Nah ini makanya tanyakan kenapa. Ya, jadi seharusnya kalau orang berpikir bukan mendesak tapi tanyakan kenapa. Itulah yang menjadi pada akhirnya kesimpulan bahwa kasus ini para penyidik pun gamang. Kenapa? Karena kalau sudah ditangkap kemudian atas batas waktu tertentu permasalahan ini tidak berlanjut, maka dia harus dihentikan. Itu ada konsekuensinya kesananya itu. Jangan dipotong di situ saja. Dan ini kalau dari awal Roy Suryo itu sudah ditangkap, sedari awal nih status tersangka, kemudian langsung ditangkap oleh kepolisian dengan alasan yang tadi, itu kemungkinannya dua sekarang. Ima sudah selesai permasalahan ini, karena kalau sudah ditangkap harus segera disidangkan, atau Roy Suryo sudah lepas. Nah berarti kan kedua konsekuensi dari penangkapan ini enggan dipilih oleh kepolisian. Kenapa? Supaya permasalahan ini lama. Jadi siapa yang mau permasalahan ini lama? Jangan salahkan siapa-siapa atas pola pikirnya Suhadi. Salahkan kepolisian itu sendiri. Tapi kan mereka nggak mau nyalahin kepolisian. Kenapa? Ya karena kan mereka begini sama Jokowi. Begitu. Sama-sama termul. Yang di Polda Metro ya. Yang kita sampaikan kepada Pak Dir. Oke. Terus yang kedua, ya, Roy Suryo ini residivis. Dia ini orang yang sudah melakukan tindak pidana. Kenapa saya katakan sudah residivis? Karena sudah ada vonis dari pengadilan bahwa dia terbukti melakukan tindak pidana ya berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Dulu kan berkaitan dengan stupa tuh, ya kan? Stupa Borobudur itu diganti mukanya. Udah diganti wajahnya Pak Jokowi. Itu saya ingat banget. Karena saya bagian dari yang mendorong kasus itu diproses. Karena saya buat tulisan. Ya nanti itu bisa dilihat di Google, tulisan saya berkaitan dengan masalah itu. Ngapain? Terus kalau yang namanya orang sebentar ini juga sudah dibantah ya, tidak ada. Ini kedua yang bersangkutan adalah residivis. Bukan. Kemarin sudah dibantah oleh Mas Roy. Dikatakan juga kepada Ade Darmawan, kalau belum masuk lapas itu belum disebut terpidana. Therefore belum residivis, baru masuk rutan. Dan Ade Darmawan tidak sebagai ahli hukum, katanya kan begitu, sebagai pengacara tidak membantah pernyataan itu. Dan dalam permasalahan stupa itu, kasus stupa itu, saya juga baru paham juga memang ini dipolitisasi sekali. Bahwa pertama yang disangkakan itu adalah penistaan agama, ya, itu yang disangkakan. Therefore semua orang bisa melaporkannya. Tapi pada putusannya ini pencemaran nama baik. Kan nggak nyambung. Masa yang disangkakannya adalah pidana murni, tetapi hukumnya pidana delik aduan? Nggak nyambung. Karena itulah kita sebagai masyarakat tidak bisa dipaksa dengan pernyataan bahwa Roy Suryo itu residivis atau Roy Suryo itu sudah diputus hukum pidana. Tidak bisa kita menerima itu. Meskipun
hukum ansihnya ada. Bedakan antara putusan hukum dengan akal sehat masyarakat. Itu dua perkara yang berbeda. Makanya kenapa akal sehat masyarakat itu bisa menilai suatu hukum dari hakim itu tidak adil. Bisa menilai seperti itu meskipun putusan hukumnya itu tidak terganggu oleh penilaian masyarakat. Jadi nggak bisa dicekoki sama kita begitu ya, Roysuryo itu residivis. Itu sudah sudah salah sedari awal dari terminologinya. Apalagi kalau dikatakan tadi bahwa Roysuryo itu adalah pelaku tindak pidana begitu atau pelaku tindak kriminal. Nggak bisa juga karena yang disangkakan itu tidak sesuai dengan proses yang diterapkan begitu. Iya, gimana sih? Melakukan perbuatan ada kayak di Suhadi atau dikatakan sebagai residivis, memang layak mendapat perlakuan istimewa. Memang layak orang-orang yang di belakang Roysuryo ini mau ngangkangin kasus ini seolah-olah Roysuryo itu benar. Kan tidak dong gitu ya. Iya, nggak ada yang layak untuk diperlakukan istimewa di hadapan hukum siapapun itu, baik Mas Roy ataupun Jokowi dalam hal ini. Terus kenapa kamu itu bilang tadi ini kayak yang melaporin itu Suhadi kayak Bang Bil begitu? Ya, sama saja mau Jokowi mau Roysuryo sama saja dalam hal ini. Jadi nggak perlu begitu kita masuk ke dalam argumen yang tadi saja. Apakah benar argumennya bahwa Roysuryo itu adalah seorang residivis dan apakah tepat hukum yang diterapkan kepada yang bersangkutan itu? Di situ saja kita berdialektikanya. Apalagi berkaitan tadi adanya residivis, kan sudah terbukti bahwa ini sudah jadi tersangka yang bersangkutan. Apa jawabannya Pak Dir ketika kemudian ada permohonan teman-teman dari saya lanjut, karena ada 3 hal. Pak Dir waktu itu masih dengerin kita bicara. Oh iya. Yang pertama tadi intinya mengulangi perbuatan. Yang kedua dia adalah residivis. Residivis. Yang ketiga, terus itu siapa? Kan ancaman hukuman ya sesuai dengan pasal 100 juga nih saya bilang ya. Itu kan yang namanya orang boleh ditahan, itu ancaman hukumannya harus di atas 5 tahun. Sedangkan Roysuryo ini ancaman hukumannya kalau melihat kepada Undang-Undang ITE pasal 32 dan pasal 35 itu 10 dan 12 tahun. Artinya ini sangat memungkinkan dilakukan penahanan. Sehingga 3 aspek yang kita tawarkan ini sebagai rujukan bahwa hukum seperti yang dikenakan oleh Pak Roysuryo harus ditahan, ini sangat masuk akal. Karena apa? Bentar Suhadi ya, yang konsisten kalau berkata itu, ini boleh ditahan atau harus ditahan. Beda itu implikasinya. Kalau boleh ditahan berarti nanti kan kepolisian mau menahan mau tidak, itu tidak bisa disalahkan. Kalau harus ditahan, tatkala tidak ditahan berarti itu boleh disalahkan. Makanya kembali kepada tadi, konsekuensi apabila Roysuryo ini ditahan. Itu yang menjadi konsekuensinya. Apa permasalahan ini akan cepat selesainya. Nah kepolisian nggak mau itu. Kenapa nggak mau itu? Itu harus ditanyakan. Ya kalau saya ketemu sama Pak Dir itu, Pak Dir kenapa Anda lebih memilih untuk tidak? Jadi bertanya bukan menekan begitu. Kalaupun mau. Dan dalam hal ini sebetulnya Suhadi ini tidak punya legal standing juga untuk menanyakan itu. Diterima saja oleh Pak Dir itu, ya Iman Imanuddin, itu mending diterima saja. Makanya saya lebih percaya narasi bahwa yang bersangkutan ini dimarahin. Cuman itu tidak diucapkan ya. Kalau diucapkan membuka borok sendiri mungkin ya. Termin atau katakan loh keadaan-keadaan untuk mendukung dia ditahan itu dasar hukumnya ada. Bukan kita hanya sekedar memaksakan diri gitu. Nah respon Pak Dir, kalau boleh jadi harus itu memaksakan. Kita akan coba gitu. Kita akan coba bagaimana nanti dilakukan hal-hal yang memang sifatnya untuk dilakukan penahanan. Gitu, ya. Kalaupun akhirnya Polda dalam hal ini lewat Pak Dir tadi menginstruksikan untuk melakukan penahanan, kira-kira menurut Pak Su, apakah karena desakannya para relawan dan tim hukumnya Pak Jokowi atau karena kepolisian juga punya refleksi terhadap itu? Gini, saya jelasin ya. Tadinya memang ada sedikit keluh kesah lah, ya. Karena kenapa? Kan yang namanya Polda ini batu karang. Ya. Artinya dia mempunyai suatu kekuatan dalam rangka penegakan hukum. Nah, kenapa ini melambat? Kenapa ini seperti tertati-tati? Memang isu bahwa ada orang-orang yang ikut memainkan keadaan ini, ya itu nggak bisa dinafikan.
Gitu. Nah, cuma kan karena kita terus menggoreng dan Pak Jokowi juga sudah menyatakan setelah kepulangan saya dari Solo waktu diterima beliau, ya, dia mengatakan bahwa ini ada orang kuat yang mengangkangin kasus saya ini. Dia yang kan? menggorengnya Ya. kok. Terus Dia kok yang kedua menggoreng, juga ya. Pak Jokowi Kok percaya? menyatakan, ya Jelas kalau orang bohong. saya diginikan terus, perkara saya terus nggak bisa jalan, ya saya akan ngomong ke publik siapa orang yang membengkingin kasus ini. Itu pernyataan Pak Jokowi yang disampaikan kepada saya dan kebetulan didengar Irjan, didengar juga yang lain gitu kan. Nah, Oon itu kan yang dibohongin kemarin sama para termul. Begini ya Oon ya. Kalau mau bertanya kenapa, tanyakan sama Dir. Kamu kan percaya sama omongannya Dir. Ya, Imanuddin kan percaya, kamu kan percaya sama omongan kepolisian. Kata kepolisian, ini berkas sudah tidak dipinta lagi oleh kejaksaan. Kamu percaya? Malah kesimpulan kamu lebih daripada itu, sudah P21. Terus kalau percaya kepada kepolisian, tanyakan kepada kepolisian, bukan kepada Jokowi. Dan Jokowi juga kalau mau ngomong langsung ke polisi, ini kan dia yang punya perkara. Bukan Suhadi, bukan Ade Darmawan, bukan Andi Azwan. Tanyakan langsung ke kepolisian. Sama Jokowi itu datang. Ya Pak Pol, Pak Dir, kenapa ini kasus saya kok tidak maju-maju? Kan begitu. Bukan malah di belakang berspekulasi ada orang besar di belakangnya. Yang mana orang besarnya kan sudah inkrah tuh, pidana. Siapa? Razman. Kan orang besar ya. Ini mah. Ini kacau pikirannya mereka itu. Katanya dekat sama polisi, diterima sama polisi. Kemudian waktu ada pertanyaan kenapa ini permasalahan lambat sekali, kok nggak nanya sama kepolisian. Aneh memang mereka itu. Di mana otaknya itu ya? Pakai helm didengkul ya, termul ya. Nah kalau dilihat dari seperti ini, ya betapa seorang presiden mengatakan seperti itu kan memang ada guncangan kekecewaan yang luar biasa. Dan ini melawan hipotesa orang yang seolah-olah menganggap justru ini dimainkan oleh Pak Jokowi itu sendiri. Ya, itu sangat nggak benar. Makanya ya ini melawan hipotesa tadi. Nah, ada melawan hipotesa. Jelas Jokowi yang memainkan hal ini. Kalau Jokowi ingin kejelasan, datang langsung ke Polda. Kan selesai. Nggak usah bilang ini kenapa. Lah kok nanya-nanya sendiri, dijawab sendiri. Ya tanyain atuh Jokowi. Kemana sih? Kemudian ya berkaitan dengan masalah orang kuat. Kelihatannya setelah saya pulang dari Solo kan cukup ramai. Ya. Hasil podcast saya di Hotel Sunan ya. Jadi ada dibohongin sama ada dugaan orang kuat itu. Pak Jokowi juga nggak segan-segan. Kalau memang perlakuan penegakan hukum semacam ini, Pak Jokowi kan ngomong siapa orang-orang yang mengangkangin kasus ini. Nah terus kemudian saya juga ada dengar nih. Dia yang nanya, ada yang jawab. Podcast bahwa informasinya memang ada upaya-upaya besar supaya perkara Pak Jokowi ini, kasusnya ini nggak bisa berlanjut ke pengadilan. Walaupun nanti ada P21 tetap akan ada deponering. Ya, itu juga cukup ramai pada waktu itu. Karena potongannya banyak diambil oleh YouTuber lain. Nah, terkait masalah ini kemarin sudah jelas. Pak Dir juga sudah bicara dengan saya bahwa kejaksaan juga mengharapkan ini secepatnya dikirim. Supaya segera diadili. Saya melihat kalau seperti ini berarti ya persoalan-persoalan berkaitan perkara ini nggak jalan, itu rumor yang dibangun oleh Roy Suryo supaya ada kebencian kepada aparat penegak hukum. Kan itu, sepertinya kan relawan ini mau diadu ya dengan Polda, dengan kejaksaan. Karena waktu kita konferensi pers di Andayani, itu kan juga sempat ada yang marah-marah nih, ya kan? Ada yang bilang beginilah, begini. Karena memang bisa dimaklumin karena on begini ya. Bukan kita mau mengadukan, Roy Suryo mau mengadukan, nggak ada. Ini omongan yang bertentangan, yang bertabrakan, itu omongan kepolisian sendiri. Bulan lalu si Budi itu bilang pasti bulan ini. Ya, ini bukan enggak ada, tidak ada yang kita lihat dari kubu Roy Suryo itu selain apa, mengolah fakta. Selain itu nggak ada. Dan membukakan fakta-fakta yang mana fakta itu mungkin tidak terlihat bagi orang-orang yang kurang cermat di dalam membaca.
Ya, itu saja. Mau mengadukan relawan dengan kepolisian, nggak ada mau mengadukan relawan dengan kepolisian lah, apa urusannya juga lah, relawan Jokowi itu sudah on dari sananya, nggak usah diadu-adu. Kepolisian sudah mihak sama Jokowi dari sananya, nggak usah diadu-adu, nggak bakalan bisa diaduin. Makanya kenapa tatkala permasalahan ini jadi panjang, membangun narasi di masyarakat, Jokowi itu bertanya, kenapa ya masalah saya ini kok nggak maju-maju? Oh, jangan-jangan di belakangnya ada orang. Lah, kok begitu? Tanyakan dong sama orangnya, ya, sama Pak Dirnya itu. Ini mana aneh aja. Keadaannya memang sengaja seperti kayaknya mau diadu domba. Nah, kemarin juga terkonfirmasi bahwa orang kuat yang dimaksudkan itu ternyata cuma dicatut namanya. Jadi itu nggak benar. Si A yang membackup ini enggak, itu cuma disebut ini perintah ini perintah ini gitu kan. Kenyataannya itu enggak seperti itu. Makanya kalau saya lihat sekarang ya, keadaan di Polda, keadaan di Kejaksaan itu clear and clean. Supaya bagaimana proses ini berjalan dengan baik. Terus kemudian juga ya, kita juga menghimbau reformasi penegakan hukum ya, baik di tingkat penyidikan atau di tingkat Polri, di Kejaksaan, ini kan sedang digaungkan sama Presiden. Nah, kalau ini seorang presiden membuat laporan dibeginikan, di mana reformasi penegakan hukumnya? Kita tanyain sama Pak Dir dong dalam persoalan ini. Ini yang kita sayangkan. Tanyakan sama Pak Dir. Di dalam sebentar ya, kamu tanyakan dulu, setelah ada jawaban baru analisa. Kan ada kesempatan untuk menanyakan itu. Tanyakan dulu supaya ada bahan analisanya. Nanti bagaimana jawabannya? Apalagi Jokowi kalau yang menanyakan pasti bakal dijawab. Lah Jokowi yang bingung, Jokowi yang menyimpulkan. Gimana sih ini? Ya. Kesempatan ini pun kita menghimbau nih kepada semua pihak yang selama ini barangkali pernah ikut-ikut cawe-cawe, lupakanlah. Tadi saya udah bilang, Roy Suryo ini residivis, ya. Dia orang yang pernah melakukan suatu tindak pidana. Apakah seorang residivis ini mendapat perlakuan yang istimewa? Tentunya kan juga tidak. Ya nggak ada, emang semua juga nggak ada. Malu. Apakah Jokowi itu mendapatkan perlakuan istimewa? Ya tidak seharusnya juga. Ya jangan dibulak-balik begitu. Jokowi harus istimewa, Roy Suryo jangan. Enggak begitu. Membackingin orang-orang yang seperti ini. Betul. Ya, itu. Termasuk seharusnya Polda dong ikut merasa tidak nyaman dong Pak Su. Kenapa mereka tidak melakukan tindakan yang seharusnya secara normatif mereka lakukan? Nah, tapi apakah kemudian ada respon dari pihak Polda Metro Jaya setelah ada desakan dari relawan-relawan Pak Jokowi, terutama tim hukum, bahwa Polda memastikan mereka akan menahan Roy Suryo? Saya boleh menggunakan persentase. Kalau 100% bukan analisa namanya, itu udah menjudge. Saya katakan 70-80% ditahan. Ditahan? Ya. Kapan? Dalam waktu dekat. Barangkali ini merupakan kado buat Pak Jokowi juga. Pak Jokowi kapan ulang tahun? Kado. Barangkali berdekatan dengan itu. Wow, itu lucu dong kalau seandainya Polda Metro Jaya mau menahan seseorang berkaitan. Oh enggak, ini kan saya. Analisa Bapak. Enggak. Jangan. Ini pribadi saya sebagai orang yang dekat dengan Pak Jokowi. Tapi memang cocok juga ya kalau memang bentar lain. Ya, termul mah udah beginilah ya. Hambanya Jokowi udah begini, sudah mentuhankan. Lah hukum mau dijadikan kado buat Jokowi. Tanggal 21 Juni. Berapa kemungkinannya? 80%. Berarti masih gede persentase palsunya ijazah Jokowi daripada Roy Suryo ditangkap itu ya. Sudahlah ya. Ini food for thought saja ya. Kita melihat bagaimana bertabrakannya omongan para termul itu. Demikian. Untuk Anda yang bukan termul, mudah-mudahan sehat, lancar semua urusannya, dijauhkan dari mara bahaya, dan untuk para termul mudah-mudahan cepat-cepat habis dari muka bumi ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga kita keluar daripadanya dalam keadaan selamat. Amin. Untuk Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.